Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi dengan saya Bu Maya dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, tidak terasa kalian kan 3 bulan lagi akan naik ke kelas 9 tuh. Dan ini adalah materi bab terakhir yang ada di pelajaran IPS. Nah, kita sudah masuk ke bab materi sejarah dengan judul Pengaruh imperialisme dan kolonialisme terhadap semangat kebangsaan Indonesia. Ya udah, kita langsung aja, apa itu pengertian dari imperialisme dan kolonialisme? Nah, ini dia perbedaan dari imperialisme dan kolonialisme. Kita baca dulu. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali sebuah negara, maksudnya kepada negara lain ya. Sedangkan kolonialisme adalah sebuah kebijakan atau perlakuan bangsa negara besar yang menguras habis sumber daya alam yang ada di dalam negara lain gitu. Intinya dua hal ini disebut sebagai penjajahan gitu ya. Cuman caranya aja yang berbeda antara imperialisme sama kolonialisme. Kebijakannya yang berbeda maksudnya ya. Nah, setelah tadi mengetahui pengertiannya, sekarang Bu Maya akan memberikan poin-poin yang akan dibahas nih di video kali ini. Yang pertama, ada pembahasan tentang latar belakang kedatangan bangsa barat, yang dimana ini bangsa Eropa. Kemudian kedatangan bangsa Spanyol nanti dibahas. Kemudian bangsa Portugis, dilanjutkan dengan bangsa Inggris, dan yang terakhir kedatangan bangsa Belanda, yang dimana Belanda adalah paling lama menjajah Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita bahas latar belakang dari kedatangan bangsa barat yang mengunjungi Indonesia. Poin pertama, imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa dimulai sejak berakhirnya abad pertengahan atau disebut sebagai zaman Dark Age. Itu artinya disebut zaman kegelapan, yang dimana pada zaman itu yang berkuasa itu kekaisaran Romawi. Nah, tidak ada demokrasi. Yang ada hanya keputusan dari para kaisar yang berkuasa saat itu. Kemudian setelah zaman kegelapan selesai adalah muncul masa Renaissance yang dimana disebut zaman atau masa kebangkitan. Nah, masa ini mulai berkembang ilmu pengetahuan serta pemikiran-pemikiran yang baru, yang dimana kan waktu itu ilmu pengetahuan dan teknologi pun makin berkembang, sehingga bangsa Eropa ini melahirkan peristiwa revolusi industri. Nah, hingga akhirnya Eropa benar-benar menjadi negara yang berkembang dan menjadi sebuah negara industri. Nah, sekarang perhatikan poin yang kedua. Bangsa Eropa terjadi persaingan antar bangsa untuk menjadi bangsa paling unggul dan memiliki kejayaan. Nah, antara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris itu melakukan persaingan yang dimana ingin saling unggul di setiap negaranya. Nah, dengan cara 3G itu: 1 gold, 2 glory, 3 gospel. Gold adalah pemikiran untuk mencari kejayaan, sedangkan glory adalah pemikiran untuk mencari kejayaan dengan cara memperbanyak daerah koloni atau daerah penjajahan. Jadi zaman dulu semakin Eropa menguasai beberapa negara itu akan semakin berjaya. Sedangkan gospel adalah dorongan untuk menyebarkan agama Nasrani, yang dimana agama Nasrani kan dulu sangat dikuasain oleh Eropa. Nah, dengan cara mempengaruhi orang-orang supaya memeluk agama Nasrani itu akan mendatangkan kejayaan di negara tersebut. Oke, yang poin ketiga, motif utama gerakan transnasional bangsa barat adalah motif ekonomi dan motif politik. Kita udah tahu ya kalau motif politik ya intinya untuk berkuasa di negara penjajahan. Kemudian motif ekonominya yaitu untuk menyebarkan atau memasarkan barang-barang yang dia kelola supaya nanti kekayaannya lebih meningkat. Nah, setelah tadi kalian sudah menyimak latar belakangnya, sekarang dilihat petanya nih. Ini adalah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh 3 negara. Yang panah warna merah itu punya Portugis, yang biru Belanda, dan yang hitam Spanyol. Kok Inggris nggak ada penjelajahannya sih gitu kan? Karena sebetulnya Inggris itu tidak lama waktu itu mendatangi Indonesia. Nanti akan Ibu ceritakan satu persatu kedatangannya seperti apa. Yang pertama,
Indonesia kedatangan bangsa Portugis. Sebetulnya kan disebut negaranya Portugal. Portugis itu nama bangsanya ya, tidak beda negara mereka. Mereka satu negara, hanya penamaannya saja beda. Portugis nama bangsa, Portugal nama negara. Yang pertama, Portugis mengetahui bahwa ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan di Asia, yaitu di Malaka. Nah, ini unik nih ceritanya. Jadi, Portugis awalnya mengira bahwa negara India adalah daerah penghasil rempah-rempah. Nah, namun beberapa tahun kemudian mengulik-ngulik informasi, akhirnya Portugis tahu bahwa orang-orang di Asia memiliki pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, tepatnya itu di Malaka. Nah, kita baca poin yang kedua. Ekspedisi Portugis dipimpin oleh Alfonso hingga menguasai Malaka pada tahun 1511. Nah, setelah menguasai Kesultanan Malaka, Portugis masih belum cukup puas. Nah, mereka terus-terusan mencari informasi hingga akhirnya mengirim para pasukannya untuk mencari tempat asal rempah-rempah di Maluku. Nah, di sepanjang perjalanannya itu mereka singgahnya di Madura, di Bali, dan di Lombok, hingga akhirnya mereka menuju ke Maluku dan tiba di Kesultanan Ternate. Nah, kita baca poin ketiga. Tahun 1512, Portugis mulai menguasai Maluku dengan menjalin persahabatan bersama Kesultanan Ternate. Akhirnya mereka bisa saling kerjasama nih di sini dengan saling memberikan perdagangan antar rempah-rempah dan membagi keuntungan. Namun, kita baca poin keempat. Portugis melakukan hal yang licik yang disebut monopoli kapitalis, yang akhirnya terjadi peperangan dengan Sultan Babulo dan membuat Portugis angkat kaki. Nah, Portugis walaupun setelah diusir dari Ternate, mereka bukan kembali lagi ke Portugis, malah mengunjungi Tidore dan Ambon. Nah, kita lanjutkan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Bu Maya akan bacakan dulu rangkumannya ya. Pertama, tahun 1519, Spanyol melakukan perjalanan penjajahan dan tiba di Maluku pada tahun 1521. Namun bersinggahnya di Kesultanan Tidore. Kalau tadi kan Portugis di Ternate, nah Spanyol di Tidore-nya. Spanyol dan Tidore melakukan kerjasama untuk menjadi persaingan Portugis dan Ternate. Nah, jadi pada saat itu terjadi peperangan nih antara dua negara dengan dua kerajaan. Tidore yang bersekutu dengan Spanyol yang ingin melawan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Nah, hingga akhirnya pertempuran berakhir dengan adanya perjanjian Saragossa di Spanyol pada tahun 1592. Nah, dan Spanyol itu intinya mengalah ya, karena Spanyol melanjutkan penjajahannya di negara lain, yaitu di Filipina gitu. Jadi pada saat itu Portugis yang masih melanjut untuk kerjasama dengan Ternate dan Tidore. Itu kejadiannya sebelum Portugis terusir dari Ternate. Nah, kita lanjut kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Tadi kan Bu Maya udah singgung ya, Inggris itu hanya sebentar loh mengunjungi Indonesia. Nah, kita harus cari tahu kenapa sih bisa seperti itu. Pada waktu itu Inggris dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1579. Nah, Inggris datang tuh ke Indonesia. Kemudian Inggris itu berpegang teguh terhadap program EIC dalam sebuah perdagangan. EIC itu singkatan dari kepanjangan dari East Indian Company, yang dimana sebelumnya program ini digunakan atau dilaksanakan di negara India. Namun Inggris ingin mencoba program ini di Indonesia. Tapi hasilnya, nah poin ketiga baca, Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Nah, hingga akhirnya Inggris pokoknya sampai tersingkir oleh armada Belanda. Yang akhirnya Belanda nih yang bisa datang dan melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, dan tiba di negara yang terakhir, yaitu negara Belanda, yang datang ke Indonesia dan berhasil berabad-abad gitu kan lamanya menjajah Indonesia. Selain melakukan kolonialisme, mereka juga melakukan imperialisme. Oke, kita baca dulu. Jadi Belanda itu, awal ekspedisi Belanda datang ke Indonesia hingga 3 kali namun mengalami kegagalan. Jadi ini ada kisah lucunya juga.
Belanda itu sampai ditolak Indonesia 3 kali. Yang pertama, dia datang ke Banten, mendarat di Banten, kemudian gagal untuk mengambil rempah-rempah. Yang kedua, dia datang ke Maluku, tapi sama juga gagal. Bahkan di Maluku itu terjadi pertempuran, namun banyak pelaut Belanda yang meninggal. Hingga akhirnya yang ketiga, mereka mencoba lagi ke Maluku. Sampai akhirnya hanya 90 orang yang tersisa, orang Belanda gitu kan, yang masih hidup di kapal tersebut. Akhirnya mereka pulang lagi ke Belanda. Nah, kita baca poin kedua. Pada tahun 1598 Belanda berhasil membawa rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Jadi ini keberangkatan Belanda yang kedua kali. Setelah tadi 3 kali ditolak, kemudian mereka membawa rombongan dengan 8 kapal untuk mengunjungi Indonesia. Yang mereka kunjungi adalah Maluku, yang waktu itu mereka sempat terjadi pertempuran. Nah, setelah Belanda menguasai Maluku ya, akhirnya Belanda mendirikan Foch untuk bersaing dengan Beik. Beik itu adalah nama program Inggris ya, perdagangan Inggris yang sangat terkenal. Namun Belanda juga nggak mau kalah nih, pengen melakukan sistem perdagangan yang itu diberi nama Foch pada tahun 1602. Nah, hingga dengan kurun waktu yang berlalu, Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Portugis dan Spanyol sehingga Belanda menguasai Indonesia. Jadi Foch itu berhasil menyingkirkan Portugis dan Spanyol karena program-program perdagangan mereka tidak berhasil seperti Belanda menerapkan Foch di Indonesia. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa Belanda adalah negara Eropa yang terakhir mengunjungi Indonesia dan hingga berhasil menjajah Indonesia dengan kurun waktu yang sangat lama. Nah, anak-anak, materinya udah selesai, alhamdulillah. Pekan depan itu akan dijelaskan dari kelanjutan kisah ini, yaitu bangsa Indonesia yang melawan penjajahan Belanda serta perlakuan Belanda cara menjajah di negara Indonesia. Itu akan dijelasin minggu depan. Sekarang ada tugas. Tugasnya itu untuk nilai keterampilan. Nah, yang dimana nilai keterampilan nanti akan membantu kalian supaya menambah di nilai pengetahuan gitu. Ini ada peta di depan, peta penjelajahan samudra. Silahkan digambar peta ini, tapi digambarnya nggak usah semua. Yang jelas menggambarnya ada panah-panahnya aja nih, panah jalur negara-negaranya aja. Itu yang peta Rusia, peta Kanada nggak usah digambar, yang atas nggak usah digambar, yang bawahnya aja yang ada panahnya ya. Diberi waktu menggambarnya itu 1 minggu, silahkan. Jadi santai aja, tapi tetap dikerjain, dicicil ya. Untuk teknik pengumpulan tugasnya itu nanti akan ditentukan oleh guru mapel masing-masing di kelas kalian ya. Oke, thank you anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tadi ada perkataan Bu Maya yang salah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti, kita diskusi di kolom komentar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.